Bismillahirrahmanirrahim. This is the highlight of this video. Inilah cuplikannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan cerita ke-60 dari Tanah Suci yang berjudul Hikmah Sabar dan Kunci Terkabulnya Doa. Saya sampaikan quote-nya dahulu. Tidak akan rugi orang yang suka memohonkan pilihan kepada Allah dengan jalan sholat istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang suka bermusyawarah mengadakan pertimbangan baik buruknya sesuatu dengan kawan-kawannya sebelum melaksanakan sesuatu pekerjaan, dan tidak akan menjadi melarat orang yang suka berlaku sedang, tidak boros dan tidak pula kikir. Baik, ini cerita dari Tanah Suci yang ke-60. Sewaktu itu ia sedang menunggu buka puasa di Masjid Nabawi. Berada pada shaf pertama, datanglah orang yang membagikan kurma. Kurmanya kelihatan bagus sekali, lebih baik daripada yang ia bawa. Ia begitu berharap orang itu memberikan kurma kepadanya. Alhamdulillah, sampai azan berkumandang, Kiai Abdullah, begitulah disebutnya, tidak mendapatkan bagian kurma. Akhirnya ia makan kurma bawaannya sendiri. Hatinya merenungi, ya Allah, mengapa orang itu tidak memberinya kurma seperti itu? Padahal ia sangat ingin. Kelihatan kurmanya segar, tetapi hatinya berkata, mungkin Allah lebih berharap diberi, mungkin engkau lebih berharap diberi oleh makhluk daripada diberi oleh Allah yang menguasai segala kurma, sehingga kurmanya enggak sampai. Akhirnya suatu saat ketika waktu saum, ia berangkat lagi ke masjid. Kalau begitu sekarang tidak akan minta kepada siapapun, kata beliau dalam hati. Karena tahu di tempat yang kemarin akan terjadi pembagian kurma lagi, ia memilih tempat yang jauh dari lokasi itu. Ya Allah, sekarang saya hanya ingin Engkau yang memberikan kurma. Demikian doanya penuh harap. Setelah membagi-bagikan kurma yang ia bawa, kemudian ia duduk. Sudah menjelang adzan, tidak ada juga yang memberinya kurma. Ya sudahlah, bisiknya dalam hati. Subhanallah, ketika adzan mulai, tiba-tiba datang seseorang. Ternyata membawa kurma yang sejuk dan ranum. Kurma itu diberikan kepadanya. Seketika itu ia melelehkan air mata. Memang Allah Maha Pemberi. Walaupun tidak tahu dari mana, tiba-tiba datang orang khusus memberinya kurma untuk takjil. Dengan kejadian itu hatinya semakin bulat kepada Allah, dan makin bulat saja hatinya kepada pertolongan Allah. Nah, itulah yang membuat saya begitu yakin. Hati janganlah tergantung kepada siapapun, walaupun bergabung jin dan manusia menginginkan sesuatu, tidak akan terjadi kalau Allah tidak memberi. Begitu pula semua jin dan manusia menolak, pasti Allah akan memberi kalau Allah memang menghendaki. Ujar beliau mengakhiri pengalaman kisahnya dengan nasihat. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah SAW, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi Tanah Suci untuk berziarah, ya, ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa Tanah Suci merupakan
anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan ya, tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri, tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di tanah suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan,
Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.